This call is now being recorded. Di sini kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan mata kuliah manajemen dan administrasi basis data. Anggota kelompok yaitu saya sendiri, Winda Octavia Dewi. Yang kedua ada Samuel Boy Sudarsono. Yang ketiga Bima Hanggara Jasa. Yang keempat Tegar Prasetyo. Dan yang terakhir Ramadhani Hafizul Muksid. Selanjutnya Mas Tegar. Definisi basis data. Basis data dapat didefinisikan sebagai himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Berikut adalah gambar basis data dan lemari arsip. Di gambar lemari arsip, di lemari arsip ini berisi data mahasiswa, mata kuliah, dosen, nilai. Sedangkan di database akademik itu contohnya ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel nilai. Next. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari sebagai media penyimpanannya, maka basis data menggunakan media penyimpanannya elektronik seperti disk, disket, atau hard disk. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronik bisa disebut basis data. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pemilahan atau pengelompokan data yang akan disimpan sesuai fungsi atau jenisnya. Pemilahan atau pengelompokan ini dapat berupa sejumlah file atau tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom atau fil-fil pada setiap file atau tabel. Next, tujuan dan manfaat basis data. Tujuan dibangunnya basis data adalah sebagai berikut. A. Mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam mengambil kembali data. Yang B. Tidak adanya redundansi atau pengulangan, dan menjaga konsistensi data. Yang C. Mengatur dalam pemilahan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Untuk manfaat basis data adalah sebagai berikut. A. Kecepatan dan kemudahan, atau bisa disebut speed. Basis data dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan data atau melakukan perubahan terhadap data atau penampilan kembali data tersebut secara lebih cepat dan mudah. B. Efisien ruang penyimpanan atau space. Karena keterkaitan yang erat antara kelompok data dalam sebuah basis data, maka redundansi atau pengulangan pasti akan selalu ada, sehingga akan memperbesar ruang penyimpanan. Dengan basis data, efisien ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. C. Keakuratan atau accuracy. Pengkodean atau pembentukan relasi antara data dengan penerapan aturan atau batasan, constraint, keunikan data, dan sebagainya yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data. D. Keamanan atau security. Aspek keamanan dapat diterapkan dengan ketat sehingga dapat menentukan pemakai basis data serta objek-objek di dalamnya, serta jenis operasi apa yang saja yang boleh dilakukan. E.
kebersamaan pemakaian atau shareability. Suatu basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi. Contoh, misalnya data mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dibutuhkan oleh banyak bagian, antaranya bagian akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan perpustakaan. Maka tidak harus semua bagian memiliki catatan atau catatan data mahasiswa. Data cukup disediakan oleh sebuah basis data dan semua bagian bisa mengakses data tersebut sesuai dengan keperluannya. Kemudian, hierarki data. Berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data, tingkatan data dapat disusun ke dalam sebuah hierarki, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, seperti database yang berisi file mahasiswa, file mata kuliah, file dosen, file nilai, kemudian file yang berisi name, nama, tanggal lahir, record, kemudian file yang berisikan name, nama, tanggal lahir, kemudian karakter, dan terakhir bit. Next. A. Database. Kumpulan beberapa file atau tabel yang saling berhubungan antara tabel satu dengan yang lainnya. Kemudian B. File atau tabel. Kumpulan dari record-record yang menggambarkan kesatuan data-data yang sejenis. File atau tabel terdiri dari beberapa tipe. Di antaranya yang pertama file induk atau master file. File induk acuan reference master file. File induk yang recordnya relatif statis jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran, file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimuktahirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Kemudian file transaksi, transaction file. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Kemudian file laporan, report file. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Kemudian file sejarah, history file. File ini bisa disebut file arsip atau archival file. Merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. C. Record merupakan sekumpulan file atau atribut atau data item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. D. File tempat data dalam kelompok dengan jenis yang sama. E. Karakter atau byte bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Bit merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit yang menyatakan sebuah karakter dalam memori. Satu bit sama dengan satu karakter. Kemudian F bit, sistem biner yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Sistem biner merupakan dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin, yang merupakan serangkaian komponen elektronik yang hanya dapat membedakan dua macam keadaan, yaitu ada tegangan dan tidak ada tegangan yang masuk ke rangkaian tersebut. 1 bit sama dengan 8 bit. Sekian dan terima kasih. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Ada pertanyaan tidak? Silakan bisa disampaikan. Sekalian Bu Apri informasikan ya untuk hari ini seperti pertemuan yang lalu. Jadi silakan mengisi resume apa yang sudah dipresentasikan kelompok 2. Kemudian jangan lupa untuk kelompok 2 tadi sudah merekam belum? Sudah, Bu. Sudah, oh ya. Ya, Bu. Nanti hasil rekamannya diedit dulu boleh enggak apa-apa. Jadi tidak harus semuanya diupload. Misalkan ada bagian yang tidak perlu diupload boleh. Nanti silakan diedit terus diupload di YouTube. Kemudian nanti link YouTube-nya di-share-nya di grup WA grup ya. Baik, Bu. Oke, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke kelompok 2. Kalau tidak, presentasi ini bisa diakhiri, terus lanjut ke e-learning. Masuk ke e-learning, mengisi resume dari materi yang dipresentasikan kelompok 2. Itu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik, Bu. Masih ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Tidak, Mbak. Ada, Mbak. Belum. Nah, kalau Bisa tidak, tanyakan ke saya akhiri saja ya. Iya, Mbak. Iya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kayak?